Ini untuk mengetahui adanya current. Jadi kita scanning specific host itu sebenarnya mau cari apa sih? Kita mau cari IP dan port dan service. Ya. Kalau scanning network kita mau cari host, IP host ya. Nah, kemudian kalau kita selesai di tahap melakukan vulnerability scanning, pastikan tahapan berikutnya kita mencari yang namanya exploit. Kita mencari search for, biasa kita sebut weaponization atau prepare for exploit atau exploit development. Jadi informasi yang ada di dalam target itu sebisa mungkin harus kita sembunyikan. Kenapa? Karena aktivitas daripada hacking ini sebenarnya mencari tahu informasi ini. IP apa? Aplikasi yang digunakan, versinya berapa. Jadi hacker dia cuma modal tahu aplikasi yang digunakan di target, dia udah bisa pakai buat nyerang. Kita bisa trade intelligence lagi. Nah, hacker bisa trade intelligence berdasarkan informasi scanning yang didapatkan. Dia bisa trade intelligence. Dia ke internet untuk cari ada nggak exploit yang bisa saya pakai untuk nyerang. Kalau kebetulan hackernya jago, dia bisa bikin exploit sendiri. Modal tahu aplikasi yang digunakan di target. Nah, setelah kita selesai di tahap weaponization, maka tahap berikutnya kita melakukan yang namanya exploit. Ketika proses exploit, berarti exploit kan udah nyerang di sini ya. Kita udah ngirimin semacam voodoo gitu. Apa tahapan setelah exploit? Kita gaining akses. Si hacker dapat akses. Ketika dia udah berhasil masuk ke dalam sistem, maka yang dilakukan terlebih dahulu adalah persisten. Jadi kalau gaining akses kan di sini kita udah punya akses ke sistem ya. Persisten itu artinya apa? Persisten itu adalah mempertahankan akses. Jadi mempertahankan akses di sini salah satu caranya yaitu dengan membuat backdoor. Jadi inilah yang tadi saya bilang tadi, kejar-kejaran. Kalau dia udah berhasil masuk, kalau sudah masuk ke dalam tahap gaining akses, ya mau nggak mau kita kadang pakai cara-cara manual. Kita lacak prosesnya, di mana dia. Kita pelajari lognya, kita pelajari prosesnya, memorinya. Dan yang kadang dilakukan oleh hacker di sini, dia akan bikin backdoor. Karena ketika jalur utamanya ketahuan, dia bisa masuk lagi lewat jalur yang lain. Dia bisa masuk lagi lewat mana? Lewat backdoor yang sudah dibuat. Bikin backdoor bisa dari mana? Dari source code. Dari source code aplikasi kita bisa bikin backdoor. Jadi kita injek ya. Jadi source code aplikasi kita diinjek dengan suatu perintah misalkan. Untuk suatu saat dia bisa masuk lagi lewat jalur itu. Nah, kemudian tahapan berikutnya yang dilakukan setelah persisten di sini adalah objektif. Objektifnya apa? Objektifnya itu misalkan mencuri informasi, curi data. Dan yang namanya hacking itu tidak selalu mencuri data. Kadang memanfaatkan resource. Server kita dipakai buat mining ya. Server kita dipakai buat jadi blockchain gitu, server blockchain misalkan. Bisa.
Ketika objektifnya dia sudah terpenuhi di sini, maka tahap berikutnya adalah covering tracks. Jadi covering track di sini adalah menghapus jejak. Jadi dia tidak mungkin langsung kabur, Pak. Ya, betul. Covering track di sini artinya menghapus jejak dia, karena dia tidak mau keluar dari sistem dengan kondisi historinya masih ada, lognya masih tercatat. Berarti di sini tahapan untuk menghapus jejak. Tahapan menghapus jejak di sini adalah bisa dengan melakukan log cleaning, log cleansing. Dia bisa bersihin log, proses, memori. Setelah covering track baru finish. Ini kalau kita melihat dari kacamata hacker. Ini step by step, ini start. Ini hacking. Ini hacking. Kalau hacking seperti ini. Kalau ethical hacking di mana? Ethical hacking kita cukup berhenti sampai di sini. Kita berhenti sampai di sini. Jadi tahapan ethical hacking sebenarnya lebih cepat dia, karena kita tidak sampai macam-macam ke sistem. Jadi kalau kita sudah berhasil menembus target, sudah stop, berhenti, tugas kita selesai sampai di situ. Jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, apalagi sampai melihat data, melihat direktori, aktivitas kita sudah bukan etis, udah black hacker maksudnya. Makanya saya selalu sampaikan ke teman-teman pentester, ethical hacker, jangan senang jadi pentest. Duitnya cuan. Tapi satu kaki di neraka, satu kaki di surga, Pak. Kepleset sedikit kau bisa masuk neraka, betul nggak? Banyak pentester yang dilaporin sama kliennya sendiri. Kenapa? Karena bablas. Tugas kita hanya sampai masuk, stop. Jangan sampai, sekalipun tidak sengaja ke-hit ya. Kalau tidak sengaja masih bisa dimaklumi, tapi sengaja, wah itu bahaya. Jangankan melihat isi file, melihat isi direktori saya tidak boleh, Pak. Tugas kita hanya sampai tembus stop. Selebihnya kita bisa eskalasi ke pihak manajer. Beda lagi kalau hacking. Black hacker dia lanjut dia. Setelah dapat akses dia persisten, bikin backdoor sambil mencari tahu objektifnya. Misalkan objektifnya mau mengakses ke database-nya. Dia tidak akan berhenti sampai objektifnya tercapai. Jadi selama objektifnya belum tercapai, kita main kucing-kucingan di situ. Dia mau berusaha untuk bertahan lama di sistem, sementara kita berusaha untuk mendeteksi. Kadang tahapan yang kita lakukan adalah root cause analysis ya. Kita cari akar masalah, kita dapat di situ, tendang dari keluar dari sistem. Jangan kembali lagi. Sampai objektifnya terpenuhi. Ketika objektifnya terpenuhi, baru dia berberes-beres. Berberes-beres itu hapus log, hapus ini. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Baru finish. Wow. Jadi kita pakai yang kedua. Tahapan kita di sini. Tahapan kita hanya sampai di sini. Exploit, gaining access, stop, sudah. Tahap berikutnya finish, terus reporting. Ini. Jadi sama. Tahapan hacking dan ethical hacking sama. Tools yang digunakan sama. Step by stepnya sama. Yang membedakan hanya apa? Yang membedakan hanya niat. Satu niatnya mau jelek, yang satu niatnya mau baik. Jadi saya bisa buka di sini. Nanti teman-teman juga bisa demo di ini ya, di labnya ya. Nanti tinggal dibuka di iLab. Jadi misalkan begini, saya pakai Kali Linux di sini. Tools sejuta umat ya. Rata-rata pentester ini kalau bukan pakai Kali Linux, pakai Parrot ya. Tapi saya pakai Kali. Saya pakai Kali. Wah, nih. Ini. Kalau beliau hackingnya pakai ini dia, Raspberry Pi dia. Pakai Debian.
Jadi saya begini. Ini dengan asumsi ya, ini dengan asumsi bahwa hackernya dari internal. Tapi kalau hackernya dari eksternal yang membedakan cuma IP publiknya. Tapi metodenya sama, caranya sama. Berarti tahapan yang pertama saya udah connected, saya lakukan information gathering. Caranya gimana? Saya scanning entire network. Berarti saya sudo nmap min SS itu artinya still scan ya. Tapi mode still scan ini udah basi lah. Perangkat firewall udah bisa ngedetect dengan mudah ya. Tapi realnya di lapangan kita bisa sampai memodifikasi parameternya, paketnya untuk melakukan yang namanya evading. Evasion, bisa evading atau evasion itu istilah yang sama lah. Jadi evasion itu ada tujuan membypass firewall. Mereka punya firewall di sana, kita coba lewati. Caranya dengan mentuning parameter scanningnya atau kita memodifikasi paket yang mau kita transmisikan ke target. Nah, jadi tahapan yang saya lakukan di sini adalah saya sudo nmap min ss still scan, terus saya scanning ke networknya. Networknya berapa? Titik 0 berarti sudo nmap min ss min ss saja langsung, terus 192.39.0/24. Jadi dari mana 24 itu? Dari sini. Betul tidak? Saya enter. Saya kali. Nah, dia scanning, kita tunggu. Berarti ada 5 host up ya. Tapi kan ini saya scanningnya ke internal VM saya, bukan keluar ya, bukan keluar, masih ke dalam internal. Jadi bisa kita dapat di situ ada apa? Ada ini gateway-nya, ini gateway VM saya, ini ada lagi titik 2, 129, 254, 128 ini, 39128. Jadi yang interesting menurut saya itu di sini. Yang interesting menurut saya itu adalah di sini. 39129. Ini menarik ini. Untuk kita cari tahu. Nah, sebentar, saya nyalain satu lagi server biar enak. Target saya ada 2 di sini. Saya nyalain lagi satu. Biar kita ada perbandingan. Jadi hacker ketika melakukan scanning pasti yang dia lihat pertama kali itu ada berapa port yang terbuka. Jadi ini contoh konfigurasi server yang jelek ini. Contoh konfigurasi host yang jelek, server yang jelek ketika kita scanning banyak port terbuka. Artinya apa? Banyak alternatif jalur yang bisa kita masuki. Banyak peluang lah. Jadi kenapa bisa sampai banyak port yang terbuka seperti ini? Karena bisa jadi ada miskonfigurasi. Jadi kita lihat saja, kalau kebutuhannya kita hanya untuk buka port 80 ya sudah satu port saja. Aman. Atau kalau memang tidak ada layanan yang mau dibuka ya sudah ditutup aja semua. Jadi standalone gitu. Jadi yang biasa dibuka itu port 53 ya. Karena kita ada kebutuhan buat browsing. Saya scanning ulang lagi karena ada tamu baru. Saya coba scanning ulang. Ini 5 host toh? Ini 5 host. Jadi ketika ada baru lagi coba lihat. 6 host. Dia berarti ada yang baru lagi nih. Ada yang baru nih. Apa itu? Wah ini 130. Jadi yang interesting menurut saya untuk kita pentest ada 2. Ada yang 129, ada yang 130. Kalau kita perhatikan 130 ini jauh lebih banyak lagi dia servisnya. Saya coba yang 130.
Jadi sekarang tahapan yang saya lakukan adalah scanning spesifik host. Jadi kita fokus ke target. Ini kan scanning ke seluruh host tadi ya. Sekarang saya mau fokus ke sini. 130. Caranya gimana? Sudo nmap min ss min sv. Min sv itu hanya versioning scanning. Jadi kita melakukan scanning untuk mengetahui versi aplikasi yang berjalan di target. Misalkan dia pakai FTP, dia pakai SSH, Open SSH. Ini yang menurut saya Nmap itu cukup powerful itu di sini. Dia bisa melakukan scanning sampai mengetahui versi aplikasi. Dia bisa scanning sampai mengetahui versi sistem operasi yang digunakan tadi. Itu letak kelebihannya dia. 391330 enter. Kita tunggu. Nah, agak lama dia scanningnya. Jadi semakin dalam proses scanning, maka semakin lama ya, karena semakin deep informasi yang mau kita tarik dari target. Nah, ini yang menarik di sini. Coba lihat. Dan betul tidak? Inilah salah satu kelebihan Nmap yang menurut saya itu nggak dimiliki tools yang lain. Dia bisa sampai ke sini nih. Sampai ke versi. Jadi hacker itu coba modal tarik tahu informasi service. Kita pakai FTP, apakah kita pakai Pro FTP, pakai VS FTP, versinya berapa? Ini yang dijadikan hacker untuk threat intelligence sebenarnya. Dia bisa ke deep web hanya untuk mencari tahu ada nggak exploit yang bisa pakai buat nyerang ini. Itu pun kalau dia nggak dapat, kalau kebetulan dapat hackernya jago, dia bikin itu exploitnya. Tapi dengan dalam hal ini hackernya harus jago binary exploitation ya, harus jago reverse engineering. Tapi ada hacker yang mungkin karena dia punya keterbatasan untuk urusan binary exploitation, dia bisa kasih ke tim yang lain. Itu kalau hackernya kelompokan ya. Tapi kalau hackernya individu, dia bisa cari tahu exploitnya. Ini coba. Apa SSH, HTTP. Jadi hati-hati nih, ini informasi seperti ini tuh ini rahasia dapur ini, jangan sampai bocor kita pakai aplikasi apa. Nah dulu saya pernah pentest, saya information gatheringnya itu dari mana? Dari LinkedIn. Jadi ada HR-nya lagi cari engineer. Dibutuhkan seorang network engineer yang bisa mengoperasikan Palo Alto versi sekian-sekian. Waduh, database tak boleh Pak. Itu Anda berarti membocorkan rahasia dapur, tidak boleh. Jangan pernah menyebutkan nama produk yang digunakan keluar. Jadi misalkan kita ada kebutuhan merekrut network engineer, itu udah bisa network, bisa routing, udah. Jangan sampai menyebut produk. Produk itu urusan di dalam pada saat interview. Jadi hacker itu bisa pakai LinkedIn, bisa pakai banyak resource yang bisa dia pakai untuk mengumpulkan informasi. Jadi hati-hati itu. Jadi kita information gathering juga untuk tahu itu, jangan sampai ada informasi kita yang ternyata pernah bocor di luar. Nah itu. Kita threat intelligent. Tujuannya adalah untuk itu. Nah, jadi kalau saya sudah selesai di tahap kedua, saya mulai melakukan yang namanya vulnerability scanning. Caranya bagaimana? Saya clear dulu. Sudo nmap min script sama dengan full. Ini salah satu kelebihan nmap menurut saya, dia bisa diintegrate dengan yang namanya scripting. Jadi ada yang namanya NSA. Jadi NSA itu artinya nmap script engine.
Jadi kita bisa integrate itu scanning dengan brute force attack, bisa. Kita integrate scanning dengan denial of service, bisa. Apalagi kalau hackernya dia jago scripting, dia bisa bikin script sendiri. Jadi scanning plus attack gitu. Jadi kalau mau lihat di mana scriptingnya, bisa di sini ls bintang NSE, locate bintang NSE. Ini exploit semua ini. Ini bisa diintegrate dengan Nmap ini, lihat. Misalkan kalau kebutuhan saya mau denial of service, kebutuhan saya mau cari vulnerability, itu ada semua di sini. Inilah kelebihannya. Jadi kita tidak perlu repot-repot scripting sendiri, udah disediain sama dia. Sekarang kita ini sudo nmap script sama dengan full. Berarti saya pakai script engine untuk deteksi vulnerability. Kemana? Ke port 21 misalkan. Targetnya berapa? Targetnya 39130. Enter. Boleh scanning dia. Coba lihat. Keluar set. Coba. State vulnerable. Exploitable, berarti ini ada kemungkinan besar bisa dieksploitasi. Dia bisa akses sampai ke CVE-nya. Jadi ke CVE itu Common Vulnerability Exposure ya. Jadi jadi begini. Jadi kalau kita mau install aplikasi ke dalam server, kita cek dulu ada enggak CVE-nya. Apa itu CVE? CVE itu Common Vulnerability Exposure. Jadi sebenarnya aplikasi yang ada di internet itu udah ada security researcher-nya. Dia udah pernah tes aplikasi A, B, C, D, terus dikasih label, oh ini yang berbahaya, ini yang tidak berbahaya. Itu semua sudah dibuat di CVE. Bentar saya tunjukin situsnya. Cuman yang ceroboh di sini karena di level penggunanya. Kita udah ada CVE, nggak pernah memaksimalkan CVE. Serve aplikasi langsung kita install begitu saja, nggak pernah kita cek. Ini sering saya sampaikan ke teman-teman sysadmin. Kadang sysadmin juga orang-orangnya terlalu penurut gitu. Kadang disuruh sama programmer install A, install B, langsung diinstal juga. Tapi tidak diverifikasi terlebih dahulu. Alasannya karena disuruh orang programmer. Ya bisa jadi orang programmernya enggak secure kan. Awarenessnya masih belum ini. Ternyata karena kita yang install, hackernya masuk dari situ, kita disalahin. Padahal sebelumnya itu rekomendasi. Jadi kita sebagai sysadmin juga harus punya pendirian. Kita cek dulu ini aplikasi layak nggak untuk kita install di server. Kalau ternyata ada CVE-nya dengan tingkat skor yang tinggi, kita menolak. Mohon maaf Pak, saya nggak mau install aplikasi ini. Jangan sampai gara-gara saya install ini, server kita jadi jadi celah masuknya hacker gitu. Jadi bagaimana? Anda yang ganti. Iya. Ada ganti. Jadi jangan ambil resiko. Tapi enggak semua yang ada di CV itu berbahaya. Kita lihat dulu skornya. Kalau dia masih ada di level low sama medium, berarti masih bisa ditoleransi. Ya, tapi kalau dia ada udah di level high atau critical, jangan ambil resiko. Kita bisa sampaikan, mohon maaf saya tidak berani. Karena saya udah dicek di CVE, ini ternyata skornya cukup tinggi. Jadi kita bisa cek ini CVE. Common Vulnerability Exposure. Ini Common Vulnerability Exposure. Kita bisa cek di sini. cve.org. Misalkan tadi aplikasinya apa? VS FTPD 234 ya, tulis di sini VS FTPD 2.3.4. Itu ada kan CVE-nya. Dan kita bisa lihat skornya. Sampai seberapa besar skornya. Kalau skornya udah di atas normal, high, menurut saya jangan ambil resiko. Nah ini kita coba cari
CVE 2011-25-23 score. Ada yang namanya CVSS, Common Vulnerability Scoring System. Nah, ini lihat. Ini wajib ini pengetahuan wajib. CVE, terus NIST ya, NVIDIA. Nah, coba lihat. Nih. Berapa ini? 9,8. Artinya apa? Artinya kalau dia 9,8 berarti tingkat kerentanannya tinggi. Tingkat kerentanannya tinggi artinya apa? Berarti ada kemungkinan besar bisa dieksploitasi. Jadi ini kita lihat ininya nih, base score-nya. Ini selalu kita jadikan acuan ini. Berapa base score-nya ini barang? Nah, jadi di sini saya tahu ini barang pasti bisa dieksploit. Dan apa konsekuensinya? Impact-nya kemana? Impact-nya si hacker bisa dapat akses sebagai root. Padahal sudah dijelasin sama dia. Jadi sebenarnya ini aplikasi semua udah ada skornya, udah ada rekomendasinya. Kau jangan minum obat ini ya, nanti kau Taylor ini. Skornya tinggi, tapi kita masih bersikeras pakai, kenal. Taylor. Akhirnya, sekarang saya bisa begini. Search exploit. Saya cari exploitnya. Nah ini. Nah jadi kalau di Kali Linux ada exploit yang sudah di bawaan, sudah default. Jadi Anda kalau install Kali Linux, sebagian besar exploit yang digunakan untuk kebutuhan pentest sudah include di dalam. Jadi kita tidak perlu repot-repot. Jadi misalkan kalau teman-teman pentestnya pakai Ubuntu ya bisa. Cari toolsnya repot Pak. Mending langsung install Kali Linux. Nah sisanya nanti kita bisa ambil dari GitHub. Nah, itu. Pentest boleh, silakan pakai distro apapun boleh. Cuman ya itu tadi masalah konfigurasi toolsnya itu yang lama. Jadi kalau saya rekomendasi teman-teman bisa pakai Parrot atau bisa pakai Kali Linux. Sekarang saya cari. Nah jadi ini bawaan ini. Jadi bawaan dari Kali Linux, bawaan dari Kali Linux itu ada search exploit. Ketika saya enter, itu ada ya, search exploit VSFTPD ada 49719. VSFTPD, VSFTPD 3234 ya, bukan 303. VSFTPD 234. 2.3.4. Search ya, search point. Nah, sekarang ada dua. Ada yang ditulis pakai Python dan ada yang ditulis pakai Ruby. Kalau dia ditulis pakai Python, artinya ini bisa langsung dieksekusi, betul enggak? Pakai script Python ya. Tapi kalau dia ditulis dengan Ruby, artinya dia bisa dijalankan pakai Metasploit. Jadi Metasploit itu exploitnya ditulis pakai bahasa programan Ruby. Bisa dijalankan pakai Metasploit. Tapi kalau dia tidak ditulis pakai Ruby, pakai Python, berarti kita harus jalankannya pakai Python. Berarti saya cari ini tadi. 49757. Saya locate. Ada di sini. Terus saya masuk ke directory itu. Ini ya. CD USR share ini. Saya lihat cat 49757.py. Salah ya. Sebentar. USR share. Sudah ya. CD USR share exploit DB exploit Unix ya, Unix remote ya. Cat 49757. Nah, ini script yang
Ini script yang tersedia yang bisa kita gunakan untuk eksploitasi. Ini bisa kita cari juga lewat threat intelligence ini. Kalau memang tidak ada di dalam Kali, kita threat intelligence untuk cari ini. Bisa jadi tidak disebarluaskan juga, karena kadang ada script-script yang memang dijual sama hacker. Hacker itu bisa jual zero day bisa. Kita bisa threat intelligence cari ada enggak penjual senjata black market yang lain. Sekarang kita coba Python. Kita lihat 49757. Oh sebentar, ini pakai Python 2 kayaknya. Python 2, coba. Penggunaan 49757 minha host ya. Jadi Python 2 49757 terus diikuti dengan hostnya. Hostnya berapa? 39130. Enter. Oke, ntar connection reviews sekali lagi. Coba UMI. Root. If config. Game over. Game over karena dia dapat langsung sebagai root. Udah sampai 5 menit ya. Bayangkan itu. Udah sampai 5 menit. Jadi kenapa bisa? Kenapa bisa sampai terjadi seperti ini? Karena ini tadi ini akar masalahnya tuh di sini. Ini. Jadi kenapa bisa terjadi hacking? Itu karena kesalahan kita juga sebenarnya. Kita tidak menerapkan validasi di aplikasinya. Kita kadang install aplikasi juga tidak pernah di cross check. Download aplikasi dari sumber yang tidak jelas sumbernya. Jadi biasakan kita download aplikasi yang memang dari sumber resminya. Kenapa? Karena yang dari luar kita tidak tahu ini barang sudah diinjek di dalamnya. Jadi bisa kita bikin seperti itu, bisa. Saya download aplikasi, ya. Saya download aplikasi, saya reverse, saya injek, terus saya compile lagi jadi exe, bisa. Selama itu barang perangkat lunak, pasti bisa diapa-apakan. Karena lunak. Karena lunak dia, makanya bisa. Tapi SH-nya berubah ya Pak? SH-nya berubah. Maka itu lagi tadi. Karena SH-nya berubah, banyak juga administrator yang enggak ngecek hash-nya. Hash-nya berubah, tapi selama bisa jalan pakai aja. Nah itu. Gas terus. Padahal hash-nya beda, kita curiga dong. Hash resmi dari aplikasi ini, tapi kok beda? Tapi bisa diinstal, jalan saja. Ternyata diinstal dalam kondisi ada kerentalannya, ada keinjek. Kalau sudah seperti ini apa? Berarti kita sudah lewati tahapan weaponization, kita udah lewati tahapan